seingat saya sih belum. Oh, itu belum. Baik. Kemarin kita kan baru 3 pertemuan ini ya. 3 atau 4 ya? Semenjak Ramadan. Tiga ini ya. Yang kita 4 ini lah. 4 ya? Satu dosen itu. Oh, yang mana enggak? Oh ya. Oh iya. Yang sampai dasar. Baik. Misalnya ayat 106 misalkan halaman 17 sedikit sebelum kita lanjutkan. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Di sini ada huruf yang pertama kali kita bahas yaitu kha. Kha itu adalah salah satu huruf isti'la, jadi harus ditebalkan. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Tipis. Ala kulli syai'in qadir. Kita tidak terpengaruh dengan harokat ra yang berada di akhir itu, karena ra berada di akhir itu menjadi sukun. Jadi sukun sebelumnya ya sukun itu adalah tipis. Nah, itu pertama ya. Yang kedua tadi itu ayat berapa ya? Ayat berikutnya pun juga sama itu. Ayat yang ke 107 ya. Yang akhir ujung ayat itu, min dunillahi min waliyyin wala nasir. Itu juga tipis. Atau ayat 109. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu juga sama. Jadi kita usahakan huruf yang memang harus dibaca tipis itu ya beringiskan, tipiskan. Sebenarnya kita itu udah tahu semua kok. Itu sebenarnya nggak usah dibahas lagi. Masalahnya ketika ketemu aja ini. Yang sering salah emang seperti itu ya. Ra di akhir dan dhammah tain atau dhammah. Kita terpengaruhnya adalah dhammah itu mempengaruhi. Padahal itu adalah tetap dia menjadi sukun. Seperti khair ya, ayat yang ketiga misalkan. Ayat yang ketiga itu walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair. Khair. Jadi usahakan khair, bukan khair, tapi khair. Khair. Itu insyaallah nanti kalau dicoba insyaallah juga bisa. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Ini sebenarnya bab yang harus kalau biasanya di tajwid itu dibahas pertama kali. Cuman kita kumpulkan kemarin adalah yang pertama tentang isti'la, kemudian yang kedua itu qalqalah, dan kemarin kayaknya keempat ini deh. Gak tahu dah pokoknya gitu ya. Kemarin kan kita ra kan, tafkhim dan tarqiqnya. Nah, sekarang kita coba ini masih terkait dengan tafkhim dan tarqiq atau tebal dan tipis dalam sebuah bacaan. Kita kumpulkan jadi satu nih. Jadi yang pertama kemarin adalah huruf-huruf isti'la, kemudian qalqalah, karena qalqalah yang 5 baju di toko itu tok sama qafnya kan isti'la harus dibaca tebal. Dan yang ketiga kemarin masih terkait dengan tebal tipis, yaitu khusus di dalam huruf ra. Sebenarnya ra kemarin kan ada yang harus dibaca tebal, ada yang harus dibaca tipis, dan bisa tebal bisa tipis kan. Sebenarnya gabungannya sama ini tuh ada, yaitu huruf lam. Lam ini pun juga sama, terkadang dibaca tebal dan tipis. Khususnya adalah lafzul jalalah.
adalah lam, namanya lafzul jalalah, la yang terdapat di lafaz Allah. Jadi kita lafaz Allah ini khusus ketika sebelumnya a atau u, maka dia menjadi tebal. Jadi menjadi takhim, menjadi loh. Jadi kalau misalkan ada tulisan Rasulullahi atau Rasulullah, menjadi Allah itu jika harokat huruf sebelumnya itu fathah atau dhammah itu menjadi takhim atau harus dibaca tebal. Tetapi jika sebelumnya itu kasrah, maka itu dibaca tipis. Artinya dibaca LAH lah. Misalkan Bismillah. nah, Bismillah. Jadi alasannya kenapa kok Bismillah itu dibaca lam jalalah ini lamnya dibaca tipis atau tartid, itu dikarenakan bukan dari sononya. Itu jawaban kemarin ya. Sekarang nggak berlaku itu. Apalagi jawabannya wallahu a'lam. Itu nggak bisa dibantah lagi. Jadi kalau ada ujian dijawab wallahu a'lam itu tim tasihnya atau yang mau reaksi itu bingung. Disalahkan, nggak bisa itu disalahkan. Itu triknya. Selalu dibenarkan itu. Tapi sekali lagi nilainya tetap sama. Wallahu a'lam. Nggak mau nilai gimana kan? Nah, di sini alasannya bukan karena dari sononya atau wallahu a'lam atau hal yang lain, tetapi di sini teorinya adalah dibaca tartiq, dibaca tipis lafzul jalalah di sini dikarenakan harokat huruf sebelumnya kasrah. Memang biasanya orang ketika awal belajar Al-Qur'an dan baru mengenal, biasanya semuanya tuh yang gambar kayak gini itu dibaca Allah semua. Jadi kayak gini juga bismillah. Walaupun sebenarnya dia bismillah juga. Cuman kalau nanti ketemu misalkan min Rasuli itu menjadi Rasulillah. Misalkan karena belum kenal misalkan. Kalau ini kan sering dibaca jadi tahu. Jadi pakai hafalan dia. Kalau ditanya kenapa bismillah dari sononya itu baru nggak apa-apa. Itu memang masanya, fasenya dia. Sekarang kita sudah nggak level lagi. Sekarang sih ya. Nah, kita lanjutkan sekarang masih terkait dengan tebal tipis sebuah bacaan. Kita kumpulkan ya, yaitu terkait yang pertama adalah non sukun atau tanwin. Ini kalau kita dari dulu itu namanya non sukun itu selalu gabungannya adalah tanwin. Itu seakan-akan nggak bisa dipisahkan. Kenapa sih sebenarnya? Ini sebenarnya gini loh, antara non sukun dengan tanwin itu satu kesatuan. Jadi misalkan kita ada tulisan ban, itu sebenarnya bisa ditulis juga dengan ban. Sebenarnya itu satu kesatuan. Makanya kalau ada nun sukun ya pasti tanwin. Tanwin itu ya nun sukun ya sama dengan tanwin. Makanya hukumnya pun nanti akan sama. Kemudian di sini nun sukun atau tanwin, cara membacanya itu khusus. Kalau pengen lebih detailnya lagi ini masalah non sukun atau tanwin, jadi kita harus seperti ini. Non sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah yang 28 itu, kita harus tahu apa namanya dan harus tahu gimana cara membacanya. Jadi aslinya seperti itu. Misalkan ya, non sukun atau tanwin ketemu dengan hamzah a, itu namanya apa? Namanya izhar, cara bacanya adalah jelas. Non sukun atau tanwin bertemu dengan ba, itu namanya iqlab dan cara bacanya adalah diunahkan. Non sukun atau tanwin ketemu ta dan surah juga selanjutnya gitu. Jadi ngapal ini sudah pusing gitu. Sebenarnya tidak serumit itu kok. Itu hanya kalau dilihat sekilas cara baca non sukun atau tanwin. Tapi sebenarnya ini cuma ada 4 macam. Yang pertama ya. Yang pertama itu ada istilah idhar. Ya. Satu ada istilah idhar. Istilah idhar atau izhar bahasa kita itu artinya jelas. Kalau di Al-Quran kan ada Allah al-fasadi fil barri wal bahri
maka sahabat aidinnas sangat-sangat jelas. Kalau bahasa Jermannya ceto elo-elo. Ceto genah. Izhar. Dikatakan izhar karena nanti cara membaca nun sukun atau tanwin itu benar-benar jelas n-nya. Nah, nama lengkapnya ini nama panggilannya izhar. Nama lengkapnya adalah izhar halqi. Arti izhar tadi adalah jelas. Halqi itu dikarenakan non sukun atau tanwin yang dibaca jelas, n-nya itu dibaca jelas tanpa ada dengungan dan tanpa ada ditahan sedikit pun, itu dikarenakan jika non sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halqiyah. Nah, huruf-huruf halqi atau huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan itu kan ada 6. Pertama A, kedua apa? Ini dulu bawah. A, ketiga tengah-tengah. Kok di ujung tengah. Ha. Namanya diraba. Gak mungkin tuh Pak di sini. Terus yang atas. Oh tadi terus sama. Oh, nah, ingat tuh. Kemarin sih ingat, cuma sekarang lupa. Berarti kan kemarin nggak tahu sekarang lupa. Nah, non sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini namanya huruf-huruf halqiyah atau huruf-huruf halqi. Maka namanya itu ketika non sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini namanya izhar, dibaca jelas n-nya, halqi karena memang huruf-huruf ini adalah huruf-huruf halqi. Nah, ketika dibaca n-nya itu jelas n, kemudian langsung baca huruf berikutnya ini. Jadi contohnya nah, kalau kayak gini non sukun bertemu dengan hamzah, maka cara membacanya adalah man, mana. Tak sedikit pun ada dengungan atau hunahnya. Jadi tidak ada. Langsung man, mana. Usahakan. Tetapi bukan berarti non itu menjadi qalqalah, menjadi amata. Tapi amta. Ini yang sering terjadi kesalahan ya. Jadi pengennya itu ditekan tidak ada dengung, tapi justru terlalu menekan dan terlalu untuk memberi jeda, sehingga dia kesannya menjadi an'amta. Jadi bukan siratal ladzina an'amta alaihim. Itu pengennya fasyah gitu. Pengennya fasyah tapi justru hancur itu. Yang kedua ada istilah idgham. Idgham itu artinya memasukkan. Jadi idgham arti memasukkan adalah non sukun atau tanwin ini nanti ketika ketemu dengan huruf-huruf tertentu, maka cara membaca non sukun atau tanwin ini dimasukkan ke huruf berikutnya. Itu namanya idgham. Nah, idgham ini khusus dalam kasus non sukun atau tanwin ada dua macam. Ada idgham bi gunna, ada juga idgham bila. Ini sebenarnya nggak usah dibahas juga, udah bisa dari dulu sudah baca. Pengennya saya tuh hanya cara bacanya aja, tapi nggak apa-apa ya. Idgham bi gunna itu non sukun atau tanwin bertemu dengan ya non mim waw yanmu, ya non mim wow, nanti akan kita fokuskan di sini. Tapi nggak apa, kita ulang sebentar. Kemudian non sukun atau tanwin bertemu dengan apa ketika dimasukkan dalam kata idgham bila guna. Non sukun atau tanwin ketemu dengan lari, lam sama ta. Jadi kalau ini sudah insyaallah sama ya. Yang ketiga itu ada istilahnya iqlab. Iqlab itu artinya membalik. Arti membalik non sukun atau tanwin bertemu dengan satu huruf, yaitu huruf ba, maka cara baca non sukun atau tanwin ini diiklabkan, dibalik, dirubah menjadi huruf mim. Mim kecil.
Cuma nanti cara bacanya nanti ya, ini masalah teori. Yang keempat, nanti yang kita fokuskan di sini sama yang di sini, sama satu lagi nanti. Yang keempat ini ada istilah ikhfa. Kalau lengkapnya adalah ikhfa haqiqi. Nah, ikhfa haqiqi itu pengertiannya berarti nun sukun atau tanwin bertemu dengan selain huruf halqi, selain huruf bi gunnah, selain huruf bila gunnah, selain huruf itlaq. Berarti sisanya tinggal 15. Namanya 15 huruf ikhfa. Baik, ini sekilas aja karena kita kan nggak ada ujian nanti kan. Jadi kalau belajar gini kan untuk ujian, karena kita nggak ada ujian berarti kita langsung praktiknya aja. Kita fokusnya adalah di sini, ini nggak usah dibahas, ini nggak usah dilatih lagi. Ini udah bisa semua ini. Nah, yang kita perlu perhatikan satu, ini juga nggak usah dilakukan, semuanya bisa itu. 3 ini. Sekarang cara membaca bigunnah, yaitu bigunnah lengkapnya. Ketika tadi adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini, ya non, mim, waw. Cara membacanya adalah non sukun atau tanwinnya itu tetap dibaca dengan cara ini, gunnah. Tetapi sambil digunnahkan, gunnah itu berarti kan didengungkan ya. Berarti kalau yang ini berarti dibaca gitu. Dibaca dengung. Nah, tetapi sambil itu juga harus ada ininya. Harus ada idghamnya. Mungkin kita belum kebayang. Langsung ke contoh aja. Contoh. Nih. Ini namanya kan idgham bi gunnah. Nun nanti akan dimasukkan ke huruf ya, tetapi tidak sekedar memasukkan. Kalau hanya sekedar memasukkan tanpa dengung, itu namanya bila gunnah tadi. Jadi di sini cara membacanya adalah mayya'mal, bukan mayya'mal. Kalau dibaca mayya'mal, itu berarti idgham bila gunnah. Jadi harus mayya'mal. Nah, dan ini pengertian berikutnya. Ini cara tadi saya kira udah bisa dipahami ya. Idgham memasukkan nun ini ke huruf berikutnya ya. Dalam kasus ini, gunnah itu adalah mempertahankan nunnya. Nah, sekarang cara mempertahankan nunnya ini yang susah ketika nanti ketemu dengan ya atau waw. Coba diperhatikan nih. Saya baca 2 kali. Ini dulu sudah. Saya ingat banget. Semoga ini gak lupa. Saya baca 2 kali, nanti silakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau tadi kan disalahin dulu. Nah, sekarang silakan disalahkan. Saya baca yang pertama, surat Al-Zalzalah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Itu yang pertama. Yang kedua, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Nah. Yang benar yang pertama ya? Kira-kira yang benar yang mana? Yang pertama. Pertama, kedua? Keduanya benar. Enggak ada. Coba CPD dipisahin kok. Dibedain. Nah, sekali lagi. Bonus nih, bonus. Pak, sekali lagi. Coba disimak ya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Itu yang pertama. Yang kedua, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ah. Harus sensitif ini. Melatih sensitivitas telinga. Kira-kira yang mana? Yang pertama ya, Pertama. Coba famanya aja. Kedua. Wah, di piro itu. Sama-sama itu. Jadi yang benar adalah yang pertama. Yes. Yang pertama. Tapi berikutnya adalah kenapa? Ada sedikit nunnya. Hah? Ada sedikit nunnya. Bukan sedikit, memang penuh. Jadi gini loh. Yang dimaksud dengan idgham tadi itu kan memasukkan. Silakan memang cara membaca nun ini dimasukkan ke huruf ya. Hanya saja di sini kita harus memperhatikan ini.
Kalau hanya sekedar idgham saja itu gampang sekali. May ya'mal itu sudah idgham gitu. Cuman yang menerapkan gunnahnya ini adalah agak sedikit susah ketika ketemu dengan ya atau waw nanti. Jadi membacanya itu harus dengungnya itu ada. Nah, dengung selama ini yang kita pahami, yang penting kan dengung itu ditahan hurufnya. Ya memang benar. Cuman dalam kasus non ini, yang namanya kita mengucapkan non sukun atau tanwin, ketika dibaca gunnah atau dengung, itu kan makhrajnya dari khaisu. Keluar dari hidung, rongga hidung. Sengau bahasa kita. Jadi kalau kita misalkan baca famayyamal, kita ininya kok masih bunyi, berarti itu baru sekedar idgham, gunnahnya belum ada. Tetapi kalau famay kita sengaukan. Kita sengaukan ketika may ya itu sudah balik seperti semula. Jadi yang kita sengaukan itu ketika menggunakan ini atau memasukkan sukun ke huruf ya disertai dengan dengung. Jadi yang pertama tadi saya baca adalah famay, nggak bunyi karena emang keluar dari hidung. Nunnya itu kan keluar dari hidung kan. Kemudian kita sambil mempersiapkan ke ya. Jadi bunyinya itu sengau ketika mainnya. Ianya sudah kembali loh ya. Famay ya'mal. Jadi nggak terus-terusan famay ya'mal. Jadi bukan kebablasan menjadi famay ya'mal mithqala dzarratin. Dulu nggak pakai sini. Jago banget. Jadi Udah semuanya itu. terlalu mahir. Berlebih. Famay ya'mal. Kita harus bisa karena ini beda. Sengaunya itu sekali lagi ketika membaca non sukun ketemu non sukunnya ini loh kita pertahankan. Dan ini nanti sama seperti misalkan ketemu waw ya di surat Al-Lahab misalkan tabbat yada abi lahabin lahab. Di sini non tanwin ketemu dengan wow. Jadi bacanya adalah tabbat yada abi lahabin wa tab lahabin wa lahabin wa tab lahabin wa. Jadi bukan lahabin wa, bukan lahabin lahabin wa tab. Nih, kita coba perhatikan ini khusus ya dan waw. Tetapi kalau ketemu non sama mim ini semua bisa. Makanya saya nggak bahas itu. Jadi misalkan ya min ni'matin, Langsung tahan aja. langsung aja. Mau diapain lu juga udah masuk memang. Min ni'matin. Nah, cuman saya pengen di sini adalah membedakan di antara kedua ini. Ustaz, hari ini dulu. Di sini kalau kita perhatikan nih, non ketemu non ketemu ya, tanwin ketemu waw, atau non ketemu mim nanti. Misalkan ma'akum non sukun ketemu mim itu kan gampang ya, langsung aja masukkan ma'akum selesai. Yang susah itu kedua ini. Nah, ingin saya tuh membedakan dalam segi bacaan idgham itu ternyata ada dua. Kalau yang barusan kita bahas itu adalah pembagian idgham dalam kasusnya adalah non sukun atau tanwin itu ada dua kan, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah itu pembagiannya. Sekarang cara membaca idgham. Cara membaca idgham itu ada dua. Mana ya? Sini aja ya. Cara membaca idgham itu ada dua. Kemarin juga udah. Idgham itu ada dua.
ada idgham tamun, ada idgham naqisun. Ini cara baca idgham. Ini yang mungkin baru kita pelajari atau mungkin baru, tapi udah denger ya? baru Ya barusan gitu loh. ya barusan biasanya itu Baru aja. Gini, cara baca idgham. Kita harus ingat kata-kata idgham itu artinya adalah memasukkan. Ternyata cara memasukkan huruf pertama ke huruf berikutnya atau tanwin ini ke huruf berikutnya itu ada caranya, ada dua. Ada idgham tam. Idgham artinya memasukkan, tam artinya sempurna. Berarti kalau dinamakan dengan idgham tam berarti memasukkan huruf pertama non sukun tanwin ini ke huruf berikutnya dengan sempurna. Arti sempurna non sukun atau tanwin itu sama sekali gak dibaca. Contoh, ketika ketemu mem ini, nonnya sama sekali gak dibaca ini, dan langsung ke m menjadi ma'akum. Ini pun juga sama kasusnya. Ini langsung min nikmatik ini ada nggak ngaruh. Itu namanya idgham tam. Sekarang yang kedua, ini yang susah memang. Idgham naqis. Dimasukkan tetapi nggak sempurna. Jadi setengah-setengah. Naqis itu artinya kurang. Jadi kalau tam itu sempurna berarti naqis lawannya, berarti lawannya tidak sempurna. ya nggak sempurna. Makanya kalau lawannya bagus, ya nggak bagus. Nah, contoh ini, ketika kita baca ma ini, n-nya itu bukan berarti hilang, kan tetap kita pertahankan tadi. Tapi kalau kita membacanya misalkan dengan yang cara kedua tadi, misalkan saya baca tadi kan 2 kali. Yang pertama itu adalah idgham naqis, yang kedua itu sebenarnya adalah idgham tam. Dan nun ketemu yaitu masuknya adalah ke naqis. Maka cara bacanya ketika dibaca famay ya'mal itu masuknya ke tam. Kan nunnya hilang. Seharusnya itu adalah nunnya tetap ada sehingga kita bacanya dengan cara idgham naqis. Jadi bacaan adalah famay ya'mal. Kita tetap mempertahankan ini loh. Kalau pengen simple kalau kita awal belajar kemarin saya berikan contoh ini, itu cara baca adalah silahkan nun ini dibaca dengung tetapi dengan syarat sambil mempersiapkan bibir kita ke huruf berikutnya. Sebenarnya itu pun sudah masuk ke sana. Cuman kan dulu belum mengerti teorinya kan. Coba aja, dengungkan man itu berarti kalau didengungkan gitu kan? Sambil siapkan ke ya. Gitu, tapi sambil ke ya menjadi maya. Ya itu bener. Prakteknya sebenarnya gampang. Ada ya. Untuknya Tetap dibaca karena naqis. Ini pun juga sama. Dengungkan bin menjadi lahabin gitu, tapi sambil mempersiapkan ke huruf waw. Jadinya lahabin wa. Gampang sebenarnya. Kalau ini doang gampang, cuman kalau ketemu nggak tahu. Nah, ini cara membaca idgham. Baik. Berikutnya, ini ada pertanyaan. Dua-duanya benar. Dua-duanya maksudnya? Yang tam sama naqisun Kan tam ada sendiri. Beda Naqis ada sendiri. Menurut mumim beda huruf. Nah, baik gini. Cara sekarang ini ya, cara membedakan mana yang idgham tam, mana yang idgham naqis. Dalam segi tulisan, apa bedanya? Kalau tajwidnya hurufnya. kalau yang tam sama depannya lawannya setelah nun. Non Ini untuk kan mim nun sama tam. untuk nun. Enggak sama. Dia utamanya Yang tam. Sebenarnya simpel ya. Kalau tapi syaratnya mau sama Dina, kalau nggak mau sama Dina Oh iya, kalau itu nggak berlaku itu. yang berlaku. Langsung ditransfer. Kalau mushaf Madinah gampang, melihatnya gampang, apa namanya, mendeteksinya gampang dideteksi. Enggak perlu. Gampangnya gini, kalau huruf kedua ada tasdidnya, berarti pasti tam. Kalau huruf kedua yang diidghamkan itu huruf pertama dan kedua ini kan harus diidghamkan kan? Ya. Kalau huruf keduanya ini itu tidak ada tasdidnya, tetapi dibaca idgham, itu berarti naqis. Gampang.
Tapi masalahnya kalau di Quran mushaf lokal semuanya ada tasdidnya. Kalau yang terbiasa pakai mushaf Indonesia misalkan, dan kita berubah ke mushaf Madinah, ini katanya ini salah tulis, masa nggak ada tasdidnya? Bukan salah tulis, karena memang beda. Ini cara bacanya beda, bukan salah tulis, tapi memang sengaja. Nah, kalau kita perhatikan mushaf Madinahnya itu, kalau dalam mushaf Madinah atau Quran Timur Tengah itu nun ketemu ya, nun ketemu waw, itu tidak ada tasdidnya. Walaupun cara bacanya kan sama-sama dimasukkan, sama-sama itu guna. Cuman karena memang cara membacanya itu beda. Jadi mulai besok sama Madinah semua. Siapin. Baik, cara membaca itu kan selesai. Salah ya? Udah sampai segini nih. Baik, kemudian kita lanjutkan. Sekarang cara membaca iqlab. Iqlab tadi adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Ini saya hapus ya. Ingat, tam sama nakis. Minggu depan ujian. Cara baca iqlab, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Contohnya biasanya ada tanda, biasanya di dalam mushaf itu ada tanda kalau dia ada mim kecil yang di atas huruf dan ekornya ke bawah, berarti dia menandakan kalau itu adalah bacaan iqlab. Arti iqlab di sini berarti n dirubah menjadi m. Cuman cara membacanya tidak semudah yang kita bayangkan sehingga n cukup diganti m. Selesai. Mim ba'di. Sebenarnya nggak seperti itu. Ada dua macam. Pertama, tadi di sini kalau kita lihat, ini kan namanya kalau kita istilahkan tarik ke yang tadi itu kan namanya idgham juga, ya kan? Ini ketubah. Nah, sedangkan di sini banyak nggak ada mimnya, nggak ada tasdidnya. Maka cara bacanya di sini sebenarnya ada dua. Yang pertama dengan tam tadi, berarti tam di sini artinya adalah n benar-benar menjadi m 100%. Cara yang kedua dibaca dengan cara nakis. Nakis tadi berarti tetap mempertahankan n, tetapi mendekati m. Jadi m-nya tuh dikit, m-nya dikit, n-nya dikit. Nah, caranya ini adalah kalau yang tam tadi n menjadi m 100%, itu kan bibirnya jadi gini. Mim ba'di, rapat. Tetapi kalau yang nakis berarti ada sedikit renggangan, tetapi nggak boleh lebar-lebar. Hanya setebal kertas. Setebal selebar kertas, bukan kalau nanti kertas. Kalau kita bilang setebal kertas, satu rem. Kan tebal juga itu. Ini maksudnya adalah selembar kertas. Jadi segini. Nah. Jadi bunyinya pun akan berbeda. Kalau dibaca dengan tam, itu kan berarti menjadi mim ba'di. Tapi kalau dibaca dengan cara nakis berarti mim ba'di. Tidak boleh terlalu lebar menjadi mim ba'di, tetapi mim ba'di. Kalau ditanya mana yang benar di antara kedua ini, dua-duanya benar. Kalau pengen yang mudah, bagus. Nih. Kalau pengen yang mudah, nih. Bagi pemula, nih. Ini cara baca iqlab saya kira mudah insyaallah. Kita lanjutkan. Sekarang cara baca ini. Ikhfa itu artinya menyamarkan. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa, nun sukun atau tanwin ini dibaca dengan cara samar. Arti ikhfa di sini dalam segi bacaan atau cara membacanya itu adalah pertengahan antara izhar dan idgham. Cara membaca ikhfa sekali lagi, setengahnya diambil dari izhar, yang setengahnya diambil dari idgham. Jadi setengah-setengah. Jadinya satu. Inilah ikhfa.
Contoh, saya contohkan biar nggak bingung. Non sukun ketemu dengan qaf. Ini kan ikhfa hakiki. Artinya gini loh. Dibaca izhar itu karena harus tetap ditampakkan nunnya. Dibaca idgham dikarenakan nanti sambil kita membaca nunnya juga harus disertai dengan bibirnya sudah mempersiapkan ke huruf qaf. Mempertahankan nun itu adalah izhar, memasukkan ke qaf itu namanya idgham. Jadi tidak dibaca min qabli izhar atau dibaca idgham menjadi min qabli tapi pertengahannya. Dan ini tetap dibaca gunna. Jadinya min qabli. Jadi didengungkan nun sukun ini atau tanwinnya nanti dan bibirnya ini sudah ancang-ancang, sudah masuk, sudah idgham ke huruf berikutnya. Tapi hanya ancang-ancang saja. Makanya diambil pertengahan, setengah idgham, setengah idgham. Kalau idgham kan masuk. Kalau ini setengahnya, berarti hanya ancang-ancang. Jadi dibaca min qabli. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Apapun huruf berikutnya dari dalam ikhfa ini kasusnya, maka akan mempengaruhi tebal tipisnya nun sukun atau tanwin. Baik, itu ya. Pertanyaan? Cara membaca izhar saya kira mudah. Cara membaca idgham sudah. Cara membaca iqlab dan cara membaca ikhfa. Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan nih. Ada satu lagi. Nggak ada? Kalau nggak ada berarti sudah paham semua. Tidak ya? Kan kalau nggak ada tanya kemungkinan kan dua. Yang pertama itu paham, yang kedua bingung. Yang kedua Ini masih terkait dengan idgham. Tapi kalau yang tadi kita bahas barusan, idgham yang khusus ketika nun sukun atau tanwin aja. Nah, sekarang adalah idgham dalam huruf dengan huruf. Sekali lagi kita harus pahami adalah makna idgham. Idgham itu adalah memasukkan. Artinya memasukkan adalah memasukkan huruf pertama ke huruf yang kedua. Sekarang kasusnya adalah huruf dengan huruf. Kalau tadi kan nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf tertentu. Sekarang adalah huruf ketemu dengan huruf. Pertama, ada istilahnya ada idgham lain. Mislain. Idgham mislain. Idgham artinya memasukkan, mislain artinya dua huruf yang sama. Kalau ini kalau ketemu dengan huruf yang sama, ba ketemu ba, ta ketemu ba, mim ketemu mim, nun ketemu nun, semuanya itu namanya idgham mislain. Cara membacanya ya tinggal masukkan aja ke huruf berikutnya. Ini contohnya apa? Alaikum ma'akum. Misalkan mim ketemu dengan mim. Itu namanya idgham mithlain atau idgham mutamathilain. Macam itu. Idgham mithlain atau idgham mutamathilain. Saya kira gampang. Pokoknya ketemu dengan dua huruf yang sama persis, maka namanya idgham mithlain. Yang kedua, ada idgham mutajanisain. Ini biasanya ketuker mulu sama mutaqaribain nanti. Coba aja nanti tanyain. Bahkan seorang ustadz belum tentu. Nanti kalau ada kadang sebagai pengajar misalkan, ini masih kadang ketuker. Baik, mutajanisain itu artinya gini. Kalau kita sudah belajar sifat huruf, itu akan semakin mudah sebenarnya. Mutajanisain itu ketemunya dua huruf yang makhrajnya itu sama, tapi sifatnya yang berbeda. Makhrajnya sama, sifatnya yang berbeda. Di sini ada 3 kelompok. Yang pertama, datato. Artinya gini. Nanti kalau dalam Al-Qur'an ada da ketemu ta ketemu to, ta ketemu da ketemu da, ta ketemu to ketemu da. Sampai berikutnya. Di antara itu
itu namanya itu kan mutajanisain. Artinya sejenis. Makhrajnya sama, cuma sifatnya berbeda. Bayangkan aja kalau misalkan kita punya adik atau punya kakak. Makhrajnya kan sama. Keluarnya sama, ibunya sama gitu loh maksudnya. Tapi sifatnya kan nggak mungkin sama. Sifatnya yang berbeda. Itu namanya sejenis. Artinya tempat keluarnya sama, sejenis. Cuma sifatnya berbeda. Nih, da ketemu ta ketemu da, dan berikutnya ya. Contoh. Di surat Al-Kafirun ayat yang keempat itu ada wala ana 'abidum ma'abadtum. Nah, ini dal ketemu dengan ta, itu namanya itu kan mutajanisain. Karena dal ketemu dengan ta. Contoh lain. Nah, tok ketemu ta. Itu juga namanya mutajanisain. Nah, sekarang kita sudah tahu sekarang. Tapi saya pengen tanya berikutnya. Apa bedanya ma'abattum dengan basauta? Dalam segi bacaan, cara baca itu tadi. Tam atau nakis? Yang tam mana, yang nakis mana? Tam ada tasih. Ini tam atau nakis? Tam. Tam. Hah? Tam. Tam, kalau yang ini? Nah, apa sih bedanya dalam segi bacaan? Nah, kalau yang ini gampang kan? Yang tam, hilangin aja ini. Jadi langsung ma'abattum. Dalnya anggap aja nggak ada. Anggap aja nggak pernah ada di sana. Nah, anggap aja tak pernah ada. Itu kalau tam. Kalau nakis, sekali lagi yang namanya nakis, itu huruf pertama tetap kita bukan dibaca, artinya diambil separuh. Nah, kayak tadi kan mayyamal tadi, nennya kan nggak jelas, diambil separuh, gunahnya aja. Ini pun juga sama. Toknya ini nggak boleh dibaca, tapi hanya diberikan sifatnya saja. Sifatnya yaitu isti'la. Jadi bacanya itu bukan basata menjadi ketukan tam, tetapi dinakiskan menjadi lain basata. Basata. Jadi mampir dulu ke tok sebentar lah ya, ngopi-ngopi dulu gitu. Kan baru ta. Basata. Kan kemarin kita sudah latihan bacanya kan? Nah, kita kan sekarang tahu teorinya. Baik. Ini pertama. Kelompok yang kedua, tadzago. Sa ketemu da, sa ketemu lo ketemu sa, zo ketemu da, sa, dan berikutnya. Itu pun juga sama. Misalkan ada yalhadzalik. Nah, sa ketemu za di sini tidak dibaca yalhadzalik, tetapi yalhadzalik. Jadi masuk kata. Tetapi kalau kita berhenti di sini tetap dibaca sa yalhaz. In tatruku yalhaz, in tahmil alaihi yalhaz atau tatruku alaihi yalhaz. Dzalik. Yalhadzalik itu kalau diteruskan, tapi kalau berhenti tetap dibaca. Baik. Yang ketiga, ba ketemu dengan mim. Misalkan, contoh. Nah, ini bacanya adalah irkab ma'ana, itu aslinya. Cuman ba ketemu mim itu adalah diidghamkan. Berarti cara baca adalah irkab ma'ana. Kalau di sini gampang karena banyak nggak ada harokatnya. Cuman kalau di mushaf itu ada sukunnya di sini. Jadi kalau olah. Jadi kan bingung. Irkab ma'ana. Berarti kan dapat dua-duanya. Tapi sebenarnya enggak difungsikan. Karena pun juga di sini ada tasdidnya, berarti masuknya ke idgham tam. Yang terakhir yang ketiga, itu ada idgham mutaqaribaini. Mutaqaribaini itu artinya
makhrajnya beda, hanya berdekatan aja, sifatnya pun berbeda. Jadi kalau kita punya tetangga, jadi kalau ada misalkan anaknya ibu, itu kan maknanya berdekatan, sama-sama dari sumber yang sama, cuman beda silsilah ya. Kita ibu yang ini, dia punya ibu yang lain satu pula yang lainnya gitu misalkan. Atau misalnya gini lah, ibu kita punya adik, nah dia punya anak, apa ya itu? Ponakan. Iya sudah. Anaknya bibi, Nah, kayak gitulah ya. Itu kan berdekatan. Dan sifatnya pun juga pasti berbeda. Nah, hanya berdekatan dalam segi makhrajnya. Ini namanya idgham mutaqaribain. Hurufnya itu cuma ada 2 kelompok. Qaf ketemu kaf dan lam ketemu ra. Atau kita singkat dengan kokilari. Itu gampang. Mutaqaribain itu adalah kokilari. Qaf ketemu kaf, lam ketemu ra. Kokilari. Nah, contoh ya. Nakhluqukum. Misalkan. Qaf ketemu kaf. Langsung masuk kaf ya. Jadi langsung masuk Kaf. ke huruf berikutnya, yaitu huruf kaf. Jadi bacanya bukan nakhluqukum, tapi nakhluqukum. Tapi sekali lagi di mushaf Indonesia itu ada sukunnya. Nakhluqukum. Jadi nakhluqukum. Itu ya. Jadi cara baca adalah nakhluqukum, langsung kaf, kafnya enggak usah dibaca. Kalau lam ketemu ra banyak. Sana Qul rabbi, kullu misalkan qul rabbi, jadi qul rabbi. Baik, ini secara teorinya jadi idgham kalau huruf ketemu dengan huruf yang lain itu ada 3 macam. Kalau huruf yang sama itu namanya mithlain. Kalau di antara ini dan ditato, salagho dan ba mim ini namanya idgham mutajanisain. Sedangkan koki lari itu adalah idgham mutaqaribain. Nah, jadi insyaallah sudah bisa ya untuk membaca. Yang penting bacanya aja. Tapi sebenarnya ringkasannya seperti kemarin. Ringkasan ini semuanya tentang bab idgham ini adalah sebenarnya gampang. Kapan sih kita membaca dengan cara idgham tam? Kapan kita membaca dengan cara idgham naqis gitu? Ya tadi, kalau huruf keduanya ada tasydidnya, berarti silakan huruf pertamanya dihilangkan dan langsung masuk ke huruf yang kedua. Kalau huruf keduanya itu tidak ada tasydidnya, berarti kita harus dengan cara naqis. Nah, kemudian berikutnya, sebenarnya semua huruf di dalam Al-Qur'an, sama Dina tadi, Sekali lagi. yang tidak ada sukunnya alias tidak ada harokatnya, semua huruf yang tidak ada harokatnya abaikan. Kecuali 5 huruf. Nah, 5 huruf itu adalah alif, waw, ya, nun, mim. Selain ini yang tidak ada harokatnya abaikan. Jadi misalkan kayak tadi wala ana 'abidum ma 'abadtum, danya itu enggak ada harokatnya di sana. Udah abaikan aja, anggap aja enggak ada, langsung masuk ke huruf berikutnya. Baik, udah itu aja. Nanti banyak lupa lagi. Itu ya. Jadi yang penting nanti silakan dicoba kembali biar tidak lupa, dan dalam prakteknya pun nanti tidak usah mikir lagi misalkan ini ketemu apa, jadi langsung kita bisa mempraktekannya. Ya. Baik, ada pertanyaan? Buat kalau kita inginkan sih memang kita bisa lebih lama dalam hidup sehingga kita pun juga lebih bisa untuk membaca Al-Quran dengan lancar dan benar gitu ya. Tetapi sekali lagi umur yang panjang juga belum menjamin sih ya. Karena juga ketika umur panjang juga tanggung jawab juga panjang. Jadi ingat ini tentang umur panjang, ada ayat tadi kan yang dibaca kan, ayatnya itu ayat berapa tadi ya? Wala tajidanna rasulana ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihihi minal 'adzabi ay yu'ammar. Jadi orang-orang
yang sangat loba apa ya? Loba. Rakus, yang sangat rakus dengan duniawi, maka biasanya dia akan menginginkan umur yang sangat panjang, alfasanah, itu 1000 tahun. Silakanlah dilihat di ayat yang 96. Itu kan ada wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum la yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihihi minal 'adzabi ay yu'ammar. Mereka ingin dipanjangkan umurnya, bahkan kalau bisa 1000 tahun biar dia terhindar dari azab Allah. Tetapi tidak ada yang bisa menjamin akan hal itu. Dan yang lebih besar serakahnya atau yang lebih besar keinginan untuk lebih panjang umurnya itu adalah orang-orang musyrik. Karena mereka hanya menginginkan duniawi. Baik gitu ya. Jadi semoga kita pun juga kalau panjang umur juga selalu amannya selalu panjang dan selalu bertambah insyaallah. Asalkan satu hal, istiqomah. Kalau istiqomah sudah ada insyaallah ya. Agus, belum. Agus pesan dulu. Oh iya. Ustaz. Belum Ustaz. Kalau kita sekarang kan lagi mendapatkan maisha. Cuma Aisyahnya ketinggalan. Maknya dulu. Tapi bagi siapa yang masih bujang kemudian nanti surga di sana akan disambut dengan bidadari. Tapi jangan bujang terus. Tapi yang punya istri pun juga bisa kok, lebih banyak dari itu. Oh, gue punya istri lagi. Nanti, jangan salah nih, kalau kita ketemu 10 tahun kemudian ketemu Mas Agus, ini anak pertama. Oh, ini anak pertama. 4 banyak anak pertama gitu. Anaknya 4 tapi pertama semua. Pertama semua. 4 istri dong Gus. Jadi 4 dong. Cita-cita Agus. Kado anak aja. Kalau masuk surga dia kalau belum nikah nggak tahu dia. Tapi gak usah buru-buru memang hal itu ya. Yang penting cepat. Baik, syukran ala husni ihtimamikum wa ijtimaikum. Nanti kapan-kapan kalau memang kita sudah ada waktu, kita pengen ada kajian tafsir, tetapi tafsir bukan jiping atau hanya sekedar mendengar. Kalau itu di mana-mana ada. Saya pengennya adalah tadabbur dan kita sendiri yang menafsirkan. Tapi bukan berarti sakar PDW nih enggak. Kita ada baru. Kita ada metode. Jadi kita kalau bisa membaca dari lafaz Al-Quran itu sekaligus kita bisa memahami. Jadi kita ada istilah tadabbur Al-Quran, tetapi tadabburnya adalah bil lughah atau tadabbur dengan lewat bahasa. Dan insya Allah itu akan lebih mengena untuk menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran. Sedikit saya contohkan gini. Apa antum terjemahannya di situ? Misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terjemahannya di situ apa? Di dalam Al-Quran. Biasanya hanya sekedar hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Gitu kan? Itu enggak ngefek ada. Mau dibaca 100 kali ya gitu. Ya gitu aja. Melotot ya melotot. Habis itu tidur ya tidur gitu. Tapi sebenarnya kalau kita pahami lewat lughah atau bahasa, itu akan sedikit berbeda. Misalnya gini, iyyaka na'budu itu kalau kita artikan lewat bahasa ya, hanya kepada engkau, artinya ya Allah gitu ya, hanya kepada engkau aku akan selalu dan akan seterusnya selalu menyembah kepadamu. Dan hanya kepada engkau ya Allah selamanya seterusnya sampai aku wafat mati akan minta pertolongan kepadamu. Beda nggak? Beda. Jadi kalau yang tadi hanya dikatakan tapi ya Allah hanya kepada engkau aku menyembah dan hanya engkau minta pertolongan. Tapi ditambah dengan hanya kepada engkau ya Allah hanya kepada engkau aku akan terus menyembah dan hanya kepada engkau aku akan terus meminta pertolongan tentang apapun permasalahan. Dari mana dapatnya itu? Bahasa. Baik.
translate sih. Kita ngaco. Baik, cukup, nanti kita sambung insyaallah. Akhirnya alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.